Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal, dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya.
Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas, dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin, dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Saat ini, kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang terus melesat menjauhi bumi. Di hadapanmu, ada seabrek sakelar dan pengontrol untuk menjaga pesawatmu tetap utuh. Bersama dengan 2 kru lain, kamu terus berusaha mengendalikan pesawat. Di luar jendela, terlihat meteorit yang berterbangan di antara bintang dan planet jauh. Kamu akan menjadi salah satu orang pertama yang mendarat di bulan setelah penelitian dan percobaan selama bertahun-tahun. Makanya, kamu perlu mikirin matang-matang semua langkahnya. Kesalahan kecil aja bisa memicu banyak komplikasi dan pesawatmu bisa aja nabrak asteroid yang melintas. Atau bahkan terlunta-lunta di ruang hampa tanpa bisa kembali ke jalur awal. Penelitian menunjukkan sekitar sepertiga dari semua pendaratan di bulan telah mengalami banyak masalah. Misi ke bulan memerlukan roket khusus yang bisa terbang dengan kecepatan lebih dari 40.000 km per jam. Dan setelah sampai di orbit bulan, pesawat ruang angkasa bisa melepaskan diri dari roket, bernavigasi ke permukaan bulan, kemudian mendarat. Kedengarannya simple banget kan? Kalkulasi pendaratan telah membuat misi pendaratan di bulan dinilai terlalu mengawang-awang. Tapi para saintis bisa mewujudkannya dengan mengamati dan mempelajari penerbangan helikopter. Nggak seperti pesawat terbang yang harus lepas landas dengan kecepatan. Helikopter punya baling-baling besar untuk memperkuat daya dorong. Jadi sederhananya, baling-baling ini harus muter cukup kuat untuk mengangkat berat helikopter. Kita juga perlu mempertimbangkan gaya gravitasi yang menarik semua objek kembali ke tanah.
Gaya gravitasi di bumi sebesar 9,81 meter per detik kuadrat, sedangkan di bulan cuma 1,6 meter per detik kuadrat. Kira-kira begitulah proses pendaratan di bumi. Tapi gimana caranya mendarat di permukaan objek yang minim gravitasi ya? Nah, ada 3 langkah yang harus dilakukan. Para saintis perlu benar-benar meneliti dan memperhitungkan kondisi yang tepat. Kemudian, mereka perlu menggunakan kendaraan uji untuk berlatih dan memakai simulator penerbangan untuk meniru kondisi atmosfer bulan. Helikopter kurang cocok dijadikan sebagai referensi pendaratan karena sebagian besar prosesnya dibantu gravitasi dan pesawat ruang angkasa nggak kelihatan mirip helikopter. Mereka perlu bikin simulasi pesawat ruang angkasa yang beratnya cuma 5/6 dari berat aslinya. Dan karena tarikan gravitasi bulan lebih lemah dari bumi, mereka perlu menavigasi pesawat dalam kondisi ini supaya bisa menghadapi situasi aslinya. Para ilmuwan NASA kemudian memakai hanggar derek untuk mengangkat pesawat dengan kabel sambil menyimulasikan penerbangan dan pendaratannya. Jadi mirip kayak para stuntman yang tubuhnya dipasangi kabel saat adegan pertarungan di film-film. Tapi mereka masih belum bisa mastiin kalau pendaratan mereka di bulan memang sudah sesuai tanpa kabel pengaman. Mereka juga perlu bergerak leluasa kan? Jadi rencana ini nggak direalisasikan. Dan sebelum benar-benar angkat tangan, mereka nemu ide brilian untuk menyimulasikan kondisi pendaratan di bulan. Caranya dengan memasang jet fan yang bisa dilepas di bagian bawah pesawat agar daya dorongnya tetap konsisten. Dengan begini, mereka bisa bikin skenario seakan-akan berat pesawat 5/6-nya berat di bumi tanpa kabel pengaman yang menahannya. Tapi setelah banyak melakukan metode coba-coba, mereka bisa menyimpulkan kalau pendaratan di bulan cuma bisa diwujudkan dengan langsung melakukannya. Setelah jarakmu sangat jauh dari bumi, kamu mulai menatap bulan dari jendela pesawat dan ternyata ukurannya jauh lebih besar dari yang terlihat di bumi. Bahkan permukaannya menutupi seluruh jendela pesawat. Proses pendaratanmu pasti nggak akan mudah. Pesawat ruang angkasa harus mengorbit bulan agar bisa mendarat di momen yang paling pas. Tapi tenang aja, kamu bisa mengandalkan timmu kok. Setelah melakukan banyak tes dan pengukuran, kamu perlu nunggu lebih dari 24 jam untuk mengetahui waktu dan tempat pendaratan yang paling pas. Dan setelah kalkulasimu cocok, pesawat ruang angkasa akan melepaskan diri dari pesawat pengorbit, kemudian turun ke bulan. Disinilah prinsip fisika pada helikopter ikut berperan. Setelah lepas landas, helikopter perlu dimiringkan minimal sejauh 5 derajat agar bisa maju. Begitupun saat mundur. Tapi hal ini bisa terjadi dengan bantuan gravitasi. Padahal saat melayang-layang di ruang hampa udara bulan, pesawat harus dimiringkan 30-40 derajat agar bisa maju. Setelah sampai di tempat pendaratan yang pas, posisi badan pesawat akan kembali ke 90 derajat, kemudian mendarat secara perlahan. Semakin lama, kamu bisa melihat permukaan bulan yang jaraknya cuma beberapa meter. Kamu sampai di bagian tersulitnya nih. Dan untungnya, pendaratanmu berjalan mulus. Tim yang ada di bumi langsung bersorak-sorai. Para anggota kru juga lega dengan pencapaian ini. Kamu mulai mengenakan pakaian antariksa beserta perlengkapannya. Kemudian menuruni tangga. Akhirnya, kamu bisa ninggalin jejak kaki pertamamu di permukaan bulan dan ngelihat pemandangan yang terhampar di depanmu. Bumi cuma kelihatan sebagai titik biru kecil di kejauhan, dan kamu bisa melompat-lompat di permukaan yang minim gravitasi ini. Inilah yang disebut dengan moonwalking. Setelah puas menjelajahi bulan, kamu nggak bisa berlama-lama di situ. Neil Armstrong, sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di bulan, cuma menghabiskan waktu sekitar 2,5 jam sebelum akhirnya kembali ke bumi. Waduh, gawat! Kuncimu ternyata ketinggalan di dalam pesawat ulang-alik tuh. Dan kamu cuma bisa terlunta-lunta di angkasa. Tapi bohong. Kalau dipikir-pikir lagi, pasti seru juga sih kalau endingnya dibikin begitu. Nah, kamu masuk ke pesawat lagi, kemudian terbang ke orbit untuk bergabung dengan pesawat lain. Setelah pesawatmu menyatu lagi, kamu keluar dari orbit bulan dan kembali ke bumi. Dan setelah pendaratan manusia di bulan, pencapaian besar selanjutnya adalah terbang ke Mars.
Rover eksplorasi terkenal, Curiosity, menyusuri permukaan Mars dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mendarat langsung di permukaannya. NASA berencana mengirim manusia pertama ke Mars setelah tahun 2030 dan perjalanannya pasti akan ratusan kali lebih sulit dari perjalanan ke bulan. Tapi banyak persoalan ilmiah akan bisa terpecahkan setelah misi ini terwujud. Manusia mungkin bisa ngumpulin sumber daya alam di sana atau membangun banyak koloni dan pos pengamatan. Semua kemungkinan dan tantangannya banyak banget. Jarak dari bumi ke bulan cuma sekitar 400.000 km, tapi jarak Mars sekitar 56 juta kilometer. Bahkan kemungkinan pos pengamatan manusia akan dibangun di permukaan Mars, sehingga terbentuk komunitas saintis dan insinyur untuk memanfaatkan sebagian besar kondisinya. Mereka akan sangat mandiri dan mampu menerapkan metode pertanian dan agrikultur yang tepat. Dengan menempatkan manusia di Mars, para ilmuwan bisa lebih memahami planet ini. Tapi untuk nyari tahu proses tubuh dalam merespon lingkungan luar angkasa yang sangat jauh, kita harus banyak berlatih sebelum terbang langsung ke Mars. Koloni terdekat kita yang berdiam di area terpencil yaitu stasiun Amundsen-Scott di Kutub Selatan. Stasiun ini dibuat agar tahan terhadap kondisi ekstrim di cuaca dingin plus kering. Kondisi di Kutub Selatan bumi bisa nyeremin banget tanpa latihan yang memadai. Perjalanannya memang nggak sejauh ke Mars atau ke bulan sih, tapi tempat itu sangat beda. Makanya stasiun Amundsen-Scott ini dibikin agar orang-orang di situ ngerasa nyaman. Selain sistem pemanasan yang kuat, stasiun ini punya ruang hiburan untuk menikmati musik dan berolahraga. Ada juga perpustakaan, lounge, dan rumah kaca untuk menanam sayur dan buah-buahan. Rumah kaca ini juga berfungsi seperti hutan hujan. Bahkan sebelum sampai di Mars, kamu perlu diseleksi kemudian diisolasi selama berbulan-bulan. Tenang aja, kamu nggak sendirian kok, tapi memang terpencil dari peradaban. Seluruh populasi Antartika terdiri dari para saintis dan insinyur. Dokter juga perlu ngecek kesehatan tubuhmu sebelum kamu tinggal di sana. Stasiun ini dipakai para saintis untuk meneliti ruang angkasa dan kondisi lain yang berkaitan dengan geologi. Tinggal di gurun terluas di dunia kaya ini bisa berakibat buruk buat mereka. Dan saat keluar dari stasiun, mereka perlu pakai minimal 3 lapis sarung tangan, sweater, dan jaket tebal untuk menahan dingin. Mereka juga nyamain kondisi di Kutub Selatan dengan permukaan bulan. Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada 2 teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar.
Di situ juga ada lebih banyak cincin atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars, akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus.
Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak. Betelgeuse termasuk bintang raksasa merah. Bola plasma panas ini menjadi salah satu bintang terbesar sekaligus paling terang di galaksi kita. Ukurannya sekitar 500 kali lebih besar dari matahari, tapi bintang ini berdenyut, membesar, dan mengecil. Bahkan di puncak prosesnya, Betelgeuse bisa 800 kali lebih besar dari ukuran rata-ratanya. Kalau bintang ini diibaratkan sebagai ember, maka 300 jutaan matahari akan muat dimasukin ke dalamnya meskipun bobotnya cuma 17 kali lebih berat. Dan bumi kita berjarak sekitar 500 tahun cahaya dari sini. Oke sip, kita luncurin dulu pesawat luar angkasa tercanggih kita untuk terbang ke Betelgeuse. Dalam hitungan detik, kita sudah menempuh jarak sejauh 390.000 km menuju bulan atau setara dengan 9,5 kali keliling bumi. Pesawat yang ditenagai roket biasa akan sampai di sini setelah 3 hari. Kita sudah di dekat Mars nih. Penerbangan ke planet merah biasanya ditempuh selama 7 bulan. Sejumlah rover tengah melakukan pengamatan di permukaannya. Ada juga helikopter tanpa awak pertama, Ingenuity. Permukaan Mars 3 kali lebih kecil dari bumi, bobotnya juga 10 kali lebih ringan. Sebagian orang sedang mengupayakan koloni manusia di Mars dalam waktu dekat. Di luar Mars, kita perlu sering menghindar dan menangkis batu luar angkasa, tepatnya di sabuk asteroid. Di sini banyak serpihan dan objek luar angkasa
dengan segala rupa dan bentuknya. Yang terbesar bernama Ceres, permukaannya sedikit lebih luas dari Argentina dan bobotnya sekitar 1%-nya bulan. Berat seisi sabuk asteroid kurang lebih 25 kali lebih ringan dari bulan. Selanjutnya, kita sampai di raksasa gas Jupiter dan Saturnus. Ukuran keduanya paling besar di seluruh tata surya kita. Bobotnya juga paling berat meski permukaannya nggak berwujud padat. Lalu, kita melewati Uranus dan Neptunus atau yang biasa kita kenal sebagai raksasa es. Di sisi luar tata surya kita ada si mungil Pluto, tapi sekarang statusnya udah tercoret dari kakak tata surya. Wah, kita udah menempuh jarak 7 miliar kilometer dari bumi. Probe New Horizons perlu terbang selama 9 tahun loh agar sampai di sini. Pegangan kuat-kuat ya, kita perlu ngebut. Yang ini namanya sabuk Kuiper. Di sini ada banyak asteroid dan bongkahan es yang diyakini sebagai materi awal pembentuk tata surya kita. Miliaran tahun lalu, seluruh dunia kelihatan seperti awan asteroid ini. Oke lah, kita perlu melanjutin perjalanan melewati ruang gelap untuk sampai di tepi tata surya alias heliosfer. Kita bergerak mengikuti angin surya, tapi angin ini mulai melambat dan bertabrakan dengan angin antar bintang lalu memanas. Nah, area ini disebut termination shock. Probe luar angkasa Voyager 1 sampai di termination shock pada bulan Desember 2004. Kita terus bergerak ke tepian heliosfer dan masuk ke medium antar bintang yang juga disebut dengan helipause. Pada tahun 2012 lalu, Voyager berhasil melewati batas ini, kemudian menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai medium antar bintang. Tapi laporan dari Voyager tentang kejadian ini baru sampai ke bumi hampir 1 tahun kemudian karena jaraknya memang jauh. Voyager 1 perlu waktu 35 tahun untuk sampai di area ini. Nah, ini nih, probe ini kurang lebih sepanjang mobil dan seberat 2 sepeda motor. Di lambungnya juga terdapat plat emas berisi pesan dari manusia yang ditujukan ke peradaban di luar sana, kalaupun memang ada. Di dalamnya terdapat foto lanskap bumi, rekaman percakapan manusia, dan DNA kita. Pada tahun 2021, Voyager sudah beroperasi selama 43 tahun dan menempuh jarak sejauh 22,5 miliar kilometer atau setara dengan 152 kali jarak bumi ke matahari. Kecepatannya sendiri sengebut 61.000 km per jam. Kita semakin merapat ke bintang yang paling dekat dengan tata surya, yaitu Proxima Centauri. Lokasi kita sekarang ini sangat jauh dari bumi. Bahkan, cahaya pun harus menempuh waktu selama lebih dari 4 tahun untuk sampai di sini. Dan kalau cuma pakai roket biasa, perjalanan kita kali ini akan menghabiskan waktu selama 73.000 tahun. Emangnya kenapa sih harus terbang sampai jauh ke sini? Nah, di sini ada planet mirip bumi bernama Proxima Centauri b. Planet ini 10% lebih besar dari bumi dan sedikit lebih berat. Letaknya juga ada di zona Lake Huni dari bintang induknya. Jadi, di sini kemungkinan ada air yang berwujud cair dan terdapat kehidupan. Tapi bintangnya sendiri kadang mengeluarkan kobaran api, kilaunya juga bertambah hampir 1000 kali. Kalau sudah begini, planet akan memancarkan banyak radiasi hingga memusnahkan bentuk kehidupan yang ada di dalamnya. Kita sudah sejauh lebih dari 8 tahun cahaya dari bumi. Bintang paling benderang yang menghiasi langit malam kita dinamakan Sirius. Iya, serius. Saking benderangnya, bintang ini juga bisa diamati pada siang hari. Padahal, sebenarnya di situ ada 2 bintang, yaitu Sirius A dan B. Keduanya mengorbit pusat gravitasi yang sama. Dan bintang ini melesat ke tata surya kita dengan kecepatan 8 km per detik atau sengebut kecepatan maksimum supercar terbaik di bumi. Oke, stop! Kita sudah sampai di planet yang mungkin bisa dihuni sejauh 39 tahun cahaya dari bumi. Namanya TRAPPIST-1d dan bintang induknya berupa katai putih atau bintang dingin yang 10 kali lebih kecil sekaligus lebih ringan dari matahari. Di sekitarnya juga ada 7 planet. Tapi TRAPPIST-1d paling mirip dengan bumi. Planet ini cuma 30% lebih kecil dan 3 kali lebih ringan dari bumi. Tapi permukaannya berbatu-batu dan suhunya 9 derajat Celcius. Jadi saat berada di sini, enaknya pakai jaket tipis aja. Di sini juga kemungkinan ada atmosfer, pegunungan, laut, dan samudra. Dengan kata lain, kemungkinan kita bisa membentuk koloni manusia di permukaannya. Tapi untuk sampai di sini, kita perlu terbang selama 677.000 tahun dengan roket biasa. Wah, kita udah sampai di tujuan utama kita nih.
Betelgeuse. Waktu tempuh ke bintang ini kurang lebih selama 8,7 juta tahun dengan pesawat luar angkasa modern. Bintang ini sangat jumbo, sampai-sampai pesawat kita cuma kelihatan seperti butiran pasir di hamparan pantai. Kita perlu merunut ke masa lalu untuk mencari tahu proses terbentuknya bintang ini. Awalnya ada nebula cantik berupa awan debu dan serpihan ruang angkasa dengan warna indahnya. Kemudian beratnya menyusut hingga memicu reaksi nuklir di inti nebula. Duar! Terbentuklah bintang baru. Awalnya, Betelgeuse sangat besar dan panas, tapi kemudian ukurannya menjadi stabil. Oke, kita amati bagian intinya. Reaksi nuklir di inti bintang menghasilkan panas dan energi yang sangat besar. Energi ini kemudian menghasilkan gaya pendorong dinding bintang dari dalam, sehingga membuatnya makin besar dan makin berat. Makanya, gravitasi mendorongnya dari luar, dan kalau kedua gaya ini saling seimbang, bintangnya juga ikut stabil. Tapi seiring waktu, Betelgeuse kehabisan helium dan hidrogen sebagai bahan bakarnya. Kemudian, unsur lain yang intinya lebih berat masuk ke reaksi nuklir. Saat terbakar, unsur tersebut menghasilkan banyak energi serta panas hingga gravitasi nggak mampu menahannya. Lalu bintang ini mulai membesar, jadi gitu proses yang terjadi pada Betelgeuse sampai sekarang. Karena ukurannya sangat besar, tepian Betelgeuse akan nempel ke sabuk asteroid kalau saja bintang ini berada di tata surya kita. Dan Betelgeuse akan terus membesar sampai bahan bakarnya benar-benar habis. Lalu gravitasi yang akan menahannya dan bintang ini akan menyusut hingga menghasilkan ledakan dahsyat. Ledakan supernova akan sangat menyilaukan hingga cahaya Betelgeuse akan lebih terang dari bulan di langit malam. Untungnya, jarak bumi kita sangat jauh dari bintang ini sehingga ledakan ini kemungkinan nggak akan membahayakan kita. Arus materi kuat yang akan terpancar dari lokasi ledakan baru akan mencapai tata surya setelah 6 juta tahun. Meski begitu, angin surya akan menghentikan alirannya. Jadi kita masih aman dan Betelgeuse kemungkinan akan meledak 10.000 tahun lagi. Tapi beberapa ilmuwan menyatakan peristiwa ini baru akan terjadi 100.000 tahun lagi. Tapi sebelum Betelgeuse meledak, kemungkinan akan ada fenomena menarik lain. Gravitasi akan menekan inti bintang yang besar dengan kekuatan dahsyat sehingga terbentuk lubang hitam. Lubang hitam merupakan objek paling berat di alam semesta kita. Dan gaya gravitasinya sangat kuat, cahaya pun nggak bisa lolos dari jeratannya. Lubang hitam Betelgeuse akan mulai melahap debu kosmik dan sisa-sisa bintang. Semua puing dan cahaya dari bintang lain akan membeku di dekat horizon peristiwa lubang hitam ini. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan bisa menyaksikan kelahiran objek misterius ini. Tapi kenyataannya, Betelgeuse terlalu ringan, jadi kemungkinan besar bintang ini akan menjadi katai putih yang perlahan pudar hingga nggak terlihat lagi. Sebuah penelitian mengklaim bulan kita punya ekor. Dan tiap bulannya, ekor ini mengitari bumi seperti syal. Ekor tipis yang tersusun dari jutaan atom natrium ini mengikuti orbit satelit alami kita. Dan bumi juga melaluinya secara berkala. Tabrakan meteor telah meledakkan atom natrium dari permukaan bulan, lalu menyebarkannya ke luar angkasa. Selama beberapa hari dalam sebulan, posisi bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah, gravitasi bumi menangkap ekor natrium ini. Planet kita menghamburkannya menjadi lintasan panjang yang menyelimuti atmosfer. Ekor bulan ini nggak membahayakan, tapi nggak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Karena intensitasnya 50 kali lebih redup dari benda yang bisa kita lihat. Meski begitu, selama momen langka itu, teleskop super canggih bisa mengamati sinar kekuningannya di langit sana. Wujudnya mirip titik mengkilap dan besarnya 5 kali diameter bulan. Menurut klaim para ahli matematika, lubang putih kemungkinan memang ada. Tapi sampai saat ini, mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut. Betelgeuse, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing 7 keliling, karena sebelumnya bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Betelgeuse menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu tiba-tiba Betelgeuse meredup pada akhir tahun 2019 lalu dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja,
Bintang ini telah meredup sampai 2/3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Betelgeuse akan meledak sebagai supernova dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Betelgeuse kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bima Sakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan. Bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang disinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Eksoplanet permain kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah superfoof karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut mirip permen kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. 2 kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan milidetik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet Katai. Galaksi Katai pun juga ada loh, dan di dalamnya terdapat 1000 hingga bermiliar-miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, Galaksi Bima Sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali, saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil, tapi lama-lama terus memanjang, karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari, tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Ya, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena nggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan. Planet ini juga tidak melepaskan panas, sehingga nggak bisa terdeteksi dengan sinar inframerah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bima Sakti. Ukurannya memang lebih kecil dari bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Odd Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang nggak biasa. Jelas bukan lah. Sebagian astronom berpendapat Odd Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian milidetik, tapi energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan FRB berasal dari area nun jauh di sana, di luar galaksi Bima Sakti. Tapi baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30.000 tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah.
Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas super jumbo. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut, tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio, dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Tau Butis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet Katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya 2 satelit dan sehari di sana berlangsung selama 4 jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. 1 triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang, dan ledakan ini terjadi setiap 9 jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyilaukan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih, dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina loh. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa like huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan se-ekstrim itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat Celcius, dan tentu bisa digunakan untuk melelehkan sejumlah logam. Hari ini kita akan melatih otot inti kita. Jadi siap-siap berkeringat ya. Maaf, bukan inti yang itu. Hei, manusia sudah melanglang buana, turun ke inti bumi dan naik ke luar angkasa. Tapi gimana kalau kita bisa memadukan petualangan ini dan mencari tahu apa yang tersembunyi dalam planet-planet lain dan beberapa bulan di tata surya? Dengan bantuan bor hiper antar bintang ini, paling tidak kita bisa mencapai sebagian. Koordinat sudah ditentukan, semua sistem siap, dan destinasi pertama kita adalah bulan. Bulan kita tepatnya. Kita mendarat di permukaannya yang kelabu dan terpencil di bawah langit yang hitam. Tidak ada warna biru di sini karena sedikitnya atmosfer yang bisa menyebarkan sinar. Bor mulai bekerja dan pertama kita menembus lapisan luar bulan. Keraknya seperti di bumi. Kita ada di bagian bulan yang terang, jadi ketebalan lapisan ini hanya 70 km, tapi kalau kita mendarat di bagian yang gelap, ketebalannya lebih dari 2 kali lipatnya.
Bulan adalah objek berbatu, jadi sebagian keraknya tersusun atas silikon, besi, aluminium, kalsium, oksigen, dan magnesium dengan unsur-unsur lain dalam jumlah lebih kecil. Lebih jauh ke bawah, kita bertemu mantelnya. Dan ini adalah perjalanan panjang dan membosankan. Ketebalan lapisan ini sekitar 1.400 km. Makin dalam, suhu makin panas. Kita menemukan materi komposit, piroksen, dan olivin. Materi ini tersusun atas besi, silikon, oksigen, dan magnesium dalam proporsi berbeda. Akhirnya, kita menerobos lapisan keras dan memasuki inti luar yang semi cair. Berjalan lagi sejauh 150 km ke depan, menembus rawa yang mendidih ini. Dan kita menyelam ke lautan besi di kulit inti cair. Ketebalannya hampir 100 km dan logam cair itu bisa membuat kita menguap, tapi bor ini dibuat untuk menahan serangan yang sangat berat. Lalu, kita mendadak berhenti. Di bagian terdalam bulan, terdapat inti besi padat setebal 240 km. Kita bisa mengebornya, tapi tidak perlu. Jadi kita pasang saja bendera di sini dan skip ke planet berikutnya di daftar pengeboran kita, yang adalah Merkurius. Di dalam bulan, suhunya panas, tapi di permukaan planet terkecil tata surya kita ini justru lebih panas lagi. Itu tentu karena letaknya yang begitu dekat dengan matahari. Oke, mari kita bor. Kulit luar Merkurius lumayan tebal yang terdiri dari kerak dan mantel dengan kedalaman sekitar 400 km. Perjalanan ini kurang menarik karena tidak seperti bumi dalam banyak hal. Tapi, bor tiba-tiba berhenti menabrak dinding logam padat. Ini adalah inti Merkurius yang berdiameter 4.000 km. Inti Merkurius menempati 85% diameter keseluruhannya. Tak ada gunanya menembusnya. Ini dinding logam sejati dan sangat padat. Ayo, kita skip ke planet berikut. Dan kita di planet Mars sekarang. Oh, lihat, lagi sunset nih. Matahari membuat langit jadi biru samar. Tapi kita di sini mau ngebor. Jadi, ayo kita mulai saja. Kerak Mars cukup tipis dibanding kerak bumi, hanya sedalam 10-50 km. Tapi komposisinya sangat mirip, ada besi, aluminium, kalsium, kalium, dan magnesium. Itu salah satu alasan kenapa manusia ingin mendiami planet merah ini kelak. Planet ini sangat mirip dengan planet kita. Gak perlu lama-lama mengebor lapisan pertama, dan kita sekarang menghadapi lapisan kedua. Mantelnya, ini adalah lapisan keras dan berbatu setebal 1.800 km. Berkat ukurannya, kegempaan Mars sudah tidak aktif lagi. Tidak ada magma mendidih di dekat permukaan planet, membuatnya hening dan jinak. Ini penggalian yang panjang, tapi akhirnya kita berhenti mendadak, menabrak inti planet. Sebuah bola besi, nikel, dan belerang berdiameter 3.200 sampai 4.200 km. Ini lebih besar daripada inti Merkurius, tapi planetnya sendiri juga lebih besar. Jadi, masuk akal. Oke, perhentian kita berikutnya akan lebih menarik, sebab ini adalah Jupiter. Massa raksasa gas ini 2 kali massa semua planet lain di tata surya jika digabungkan. Dan kita mendarat tepat di tengah lautan. Lautan itu, kupastikan, adalah yang terluas di seluruh tata surya dan terdiri dari hidrogen cair. Bor menembus permukaan planet dengan lancar karena di sini tidak ada batuan atau logam keras. Hanya ada gas dan cairan. Tapi goncangannya, astaga, tekanan di planet ini lebih dari sekadar besar dan bisa dibilang tidak terbayangkan. Bor hampir tidak bisa bertahan dan selagi masuk lebih dalam, tekanannya juga semakin tinggi. Kita sudah sampai di inti Jupiter dan situasi di sini tak tertahankan. Suhunya sekitar 50.000 derajat Celcius dan intinya sendiri tidak padat tapi juga cair yang disatukan oleh tekanan sangat kuat dari semua arah. Bor mulai bergemertak, pertanda buruk. Ayo pergi dari sini sebelum bomnya patah. Fiuh, tak ada angin, tak ada tekanan, dan tak ada panas. Yang ada di sekeliling kita hanya tanah kosong beres yang dihiasi pegunungan dan berkas kemerahan. Ini adalah Europa, salah satu bulan Jupiter yang paling menjanjikan. Selagi kita mengebor es, aku mau menjelaskan. Europa adalah salah satu kandidat yang memiliki kehidupan luar angkasa di tata surya. Dan ini bisa ditemukan tepat di bawah kulit beres yang sekarang sedang kita gali. Tebalnya hanya 15-25 km dan di bawahnya adalah laut air asin raksasa. Luasnya 2 kali seluruh lautan di bumi dijadikan satu. Titik terdalam di bumi adalah Challenger Deep dan dalamnya 10 km lebih. Di sisi lain, kedalaman lautan di Europa bisa mencapai 160 km.
Dan entah apa yang tersembunyi di lautan dalam yang gelap itu. Oke, kita menembus air dengan mudah dan akhirnya sampai di dasar lautan. Mantel dimulai dari sini dan tersusun atas batuan seperti di bumi. Gak lama, kita menemukan inti logam dari bulan itu. Europa sedikit lebih kecil daripada bulannya bumi, jadi tidak mengejutkan kalau kita cepat sampai di pusatnya. Oke, lanjut yuk, pergi lebih jauh lagi. Oh, sebaiknya kita mengebor secepat mungkin. Lihat saja, di sini panas membara. Kita pasti ada di Io, bulan lain dari Jupiter dan dunia yang paling aktif gunung berapinya dalam tata surya. Lihat, gunung berapi itu 2 kali ukuran Everest dan sekarang sedang meletus. Untungnya kita sudah di bawah permukaan Io, tapi itu bukan berarti kita sudah aman. Di bawah sini, semuanya juga lelehan, didominasi warna kuning dan kecoklatan karena tingginya kadar belerang. Baunya pasti busuk banget. Tapi, ciri paling aneh adalah baik di dalam maupun di luar Io, semuanya selalu bergerak. Jupiter dan bulan-bulannya yang lain membentuk kekuatan gelombang raksasa yang membuat permukaan Io membengkak lebih dari 100 meter naik turun seperti tsunami besar di bumi. Tapi di sini bukan air, melainkan batuan. Tapi, makin dalam, keadaan makin tenang, sampai akhirnya kita berada di inti besinya. Suhu di sini masih panas, tapi setidaknya sudah tidak ada goncangan dan pembengkakan seperti di atas. Mari pasang bendera lagi dan pergi ke titik berikutnya. Dan itu adalah Saturnus, planet terbesar kedua dalam tata surya dan yang paling terkenal dengan cincinnya yang spektakuler. Tapi bukan satu-satunya planet bercincin loh, nanti kita bahas ya. Nah, seperti yang sudah kamu lihat, bor kita jatuh menembus gas hidrogen dan helium yang menyusun sebagian besar permukaan planet dan atmosfernya. Tidak perlu bekerja di sini, cukup tunggu dan berharap semoga tekanan yang sangat besar tidak menghancurkan bor kita menjadi rongsokan. Akhirnya, tekanan menjadi begitu besar sehingga kita mendapati diri kita berada dalam hidrogen cair dan di sini kita mulai menyelam. Kita akan segera sampai di inti Saturnus yang padat. Ah, ini dia. Inti ini tersusun atas besi dan nikel dan sebenarnya cukup kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan planet. Oke, destinasi terakhir menunggu. Ayo. Disinilah kita, Neptunus. Bor segera melempar jangkar karena angin di sini sangat kencang. Kecepatannya mencapai 5 kali kecepatan siklon tropis yang paling ganas di bumi. Neptunus diselimuti lapisan hidrogen dan helium tipis seperti Saturnus atau Jupiter, tapi di bawahnya ada lebih dari itu. Di perbatasan tata surya ini panas, berangin dan sepi, jadi mari kita menggali saja. Di bawah bermacam-macam gas itu, tiba-tiba ada massa air, metana, dan amonia panas yang menggelegak. Fiuh, zat-zat ini panas. Meskipun Neptunus disebut raksasa es, namanya berasal dari intinya jauh di dalam, yakni tujuan kita sekarang. Ada sebuah bola batuan dan es kecil. Dan meskipun di atas suhunya mendidih, es di bawah sini tetap dingin. Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan massa cincinnya yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada
Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh. Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii.
Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana Kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E. Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur.
Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan. Mungkin ada air di sana, dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan.
Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh